Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, dalam keadaan apapun kita harus mengutamakan selalu berdoa terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang udah tahu belum lagu Garuda Pancasila itu seperti apa? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita akan membaca salah satu biografi dari tokoh terkenal yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau Pak Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan meninggal di Jakarta tanggal 11 September 2019 pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Bochum, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita tepuk tangan dulu ya, biar semangat. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi alat indera dan fungsinya. Kenapa sih kita harus belajar tentang alat indera dan fungsinya? Pertama, agar kita mengetahui bagaimana cara merawat alat indera yang ada pada tubuh kita. Jangan sampai kita merusak atau tidak menjaganya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai alat indera dan fungsinya. Nah, kalian bisa lihat ada gambar apakah di sini? Ada gambar apa? Ya, betul. Ada gambar telinga, ada gambar hidung, ada gambar tangan atau kulit, ada gambar mata, ada gambar lidah. Nah, jadi alat indera itu ada 5. Jadi bisa disebut juga dengan panca indera. Ada yang tahu nggak manfaat telinga itu apa? Kalau manfaat mata? Nah,
biar kalian lebih jelas, kita bahas di selanjutnya. Apa yang kalian ketahui tentang alat indera? Siapa yang di sini yang tahu pengertian dari alat indera? Dijelaskan ya. Alat indera adalah alat-alat tubuh yang berfungsi mengetahui keadaan di luar tubuh. Alat indera manusia sering disebut panca indera karena terdiri dari 5 indera, yaitu indera penglihatan atau mata, indera pendengar telinga, indera pembau atau pencium itu hidung, indera pengecap lidah, dan indera peraba yaitu kulit. Nah, di sini ada indera penglihat atau mata. Mata adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan berfungsi sebagai indera penglihat. Nah, bagian-bagian mata ada retina, ada otot mata, ada iris mata, ada pupil, ada kornea, ada lensa mata, ada otot lensa. Yang pertama itu ada retina. Retina merupakan jaringan tipis yang melapisi sisi dalam dari bagian belakang bola mata. Yang selanjutnya ada otot mata. Otot mata merupakan salah satu otot yang terkuat sebab mampu mengontrol gerakan mata yang sangat aktif. Yang selanjutnya ada iris mata. Iris mata merupakan bagian yang menentukan warna mata. Iris mata bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata dengan mengubah ukuran pupil mata. Yang selanjutnya ada pupil mata. Pupil merupakan bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Fungsi pupil adalah untuk mengatur beberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, yang selanjutnya ada kornea. Kornea adalah lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian mata. Peran kornea sangat penting untuk penglihatan, memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata adalah bagian mata yang letaknya di belakang pupil, berfungsi untuk memfokuskan. Nah, selanjutnya ada manfaat mata. Manfaat mata yang pertama sebagai alat indera penglihat. Ya, betul. Dengan mata kita bisa melihat apa saja, melihat pemandangan, melihat jalanan, melihat atau bisa membaca buku. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Meskipun jarang digunakan atau jarang kita pakai mata sebagai alat komunikasi, tapi mata juga bisa dijadikan alat komunikasi karena kita bisa memberitahukan lawan bicara kita dengan isyarat mata, misalkan kedipan atau misalkan mata tertutup. Yang ketiga sebagai fungsi keindahan. Mata juga diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi keindahan. Untuk itu kita harus senantiasa menjaganya. Selanjutnya ada mengenai indera pendengaran atau telinga. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi. Nah, manfaat telinga yang paling utama adalah sebagai alat pendengaran manusia. Akan tetapi, telinga ternyata bukan hanya organ yang dapat digunakan untuk mendengar saja, melainkan juga sistem bagian yang sangat kompleks guna agar manusia dapat berjalan dalam keadaan seimbang. Nah, bagian-bagian telinga itu dibagi menjadi 3, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, saluran telinga luar. Bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustachius. Nah, yang telinga bagian dalam terdiri dari tingkap jorong dan rumah siput atau cochlea. Selanjutnya ada indera pembau, yaitu hidung. Nah, alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau. Manfaat hidung. Yang pertama,
bernafas, yang kedua indera penciuman, yang ketiga berhubungan dengan indera pengecap. Nah, yang keempat memengaruhi suara, yang kelima sebagai pembersih. Maksud pembersih di sini dengan adanya hidung dan bulu-bulu hidung, udara yang masuk ke tubuh kita akan disaring terlebih dahulu melalui hidung atau disaring lewat hidung supaya tidak ada kotoran atau debu yang ikut masuk ke paru-paru kita. Selanjutnya ada indera pengecap atau lidah. Indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Nah, manfaat lidah yang pertama sebagai alat bantu untuk berkomunikasi. Yang kedua, membantu mengecap dan menelan makanan. Yang ketiga, menjaga mulut dari bahaya kuman. Yang keempat, sebagai alat penyentuh. Yang kelima, membantu mengisap. Nah, yang kelima ada indera peraba atau kulit. Nah, kulit merupakan organ terbesar dari sistem tubuh yang menutupi. Manfaat dari kulit yaitu ada indera peraba. Nah, yang kedua itu melindungi tubuh dari gangguan lingkungan. Nah, tempat penyimpanan lemak. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, ada alat pengeluaran. Kulit disebut alat pengeluaran atau alat ekskresi karena kulit bisa mengeluarkan keringat. Yang terakhir, ada membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh. Nah, setelah mengetahui manfaat dari alat indera, sekarang diskusikan bersama teman kelompokmu penyakit atau gangguan apa saja yang bisa terjadi pada alat indera. Nah, gimana ya diskusinya? Sudah? Sekarang coba kalian bacakan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas ya. Nanti ibu yang catatnya. Penyakit mata, selain rabun dekat ada apa saja? Rabun jauh. Betul, ada rabun jauh. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selain rabun jauh? Katarak. Selain katarak, ada apa lagi? Gangguan retina. Setelah dari penyakit atau gangguan mata, sekarang kita beralih ke hidung ya. Selain influenza ada apa aja tadi? Pilek. Nah, ada pilek. Selanjutnya mimisan. Oke, mimisan. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini dia jawaban dari teman-teman yang ada di kelas di sini mengenai penyakit atau gangguan pada panca indera. Untuk telinga ada otitis media, telinga berdenging, telinga kemasukan air, dan gendang telinga pecah. Nah, untuk lidah ada sariawan, lidah pecah-pecah, lidah terbakar, ada kandidasis mulut. Nah, untuk kulit ada gatal-gatal, cacar air, kurap, panu. Untuk hidung ada influenza, pilek, mimisan, sinusitis. Selanjutnya, nah ini untuk tugas pribadi ya, dikerjakan hari ini. Nah, hubungkan alat indera beserta kegiatan yang dilakukan dan penyakit yang bisa menyerang. Nah, dikerjakan sesuai bagan atau grafik yang ada di gambar ya. Contohnya, membantu mengecap makanan pedas. Itu biasanya menggunakan alat indera yang mana ya? Ya, betul. Itu menggunakan alat indera lidah. Nah, terus bersin-bersin. Biasanya bersin-bersin itu penyakit apa sih? Hidung. Ya, betul. Penyakit hidung. Nah, kita belajar apa saja hari ini anak-anak? Kita belajar mengenai materi
apa saja alat indera yang ada pada tubuh kita, apa saja fungsinya, dan bagaimana cara memelihara atau merawatnya. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita semua dapat selalu bersyukur dengan cara menjaga alat indera yang sudah Allah berikan untuk kita semua. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan dan langsung pulang ke rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.